Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pasti Tahu. Bayangkan satu hari di mana langit tidak pernah biru. Matahari terlupakan, langit abu-abu terus-menerus, dan bunyi rintik hujan menjadi latar kehidupan sehari-hari. Tapi itu bukan satu hari. Bukan juga seminggu. Bahkan bukan sebulan. Itu adalah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, di mana langit seperti membuka keran tanpa tahu cara mematikannya. Inilah kisah tentang peristiwa pluvial Karnia, sebuah istilah geologis yang jarang terdengar di luar ruang laboratorium atau ruang kelas ilmu bumi, namun menyimpan rahasia dari sebuah zaman yang sungguh tidak biasa, zaman di mana bumi berubah menjadi dunia yang terus-menerus diguyur hujan. Peristiwa ini bukan fiksi ilmiah. Bukan juga mitos banjir seperti kisah Nabi Nuh atau Atlantis. Ini adalah bagian dari sejarah geologi planet kita, dan kisahnya menyimpan pelajaran besar tentang iklim, perubahan alam, dan bagaimana peradaban bisa berjuang saat langit tidak pernah berhenti menangis. Siapkan teh hangat atau kopi, karena kita akan menyusuri masa lalu jauh bumi ini, kembali ke ribuan tahun lalu, saat hujan menjadi penguasa langit. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar yang akan membentuk pondasi dari video kita hari ini. Apa sebenarnya pluvial Karnia itu? Kata pluvial sendiri berasal dari bahasa Latin, pluvia, yang artinya hujan. Tapi di dunia geologi, pluvial bukan sekadar gerimis sore atau badai satu malam. Ini tentang sebuah era di mana iklim bumi mengalami peningkatan curah hujan dalam skala luar biasa dan dalam periode yang sangat panjang. Ada beberapa periode pluvial yang tercatat dalam sejarah bumi. Tapi yang satu ini, yang terjadi pada masa zaman Trias, sekitar 233 juta tahun yang lalu, mempunyai peran penting dalam membentuk arah evolusi makhluk hidup. Ya, termasuk mengantar jalan bagi munculnya para raksasa besar bernama dinosaurus. Lalu dari mana asal nama Karnia? Kata ini diambil dari Karnian, yaitu salah satu subdivisi dari zaman Trias. Di dunia geologi, kita sering membagi sejarah bumi menjadi eon, era, periode, zaman, dan tahap. Karnian adalah salah satu tahapan dalam Trias akhir, yang berkisar sekitar 237 hingga 227 juta tahun yang lalu. Jadi, pluvial Karnia merujuk pada peristiwa curah hujan sangat tinggi yang terjadi di masa tahap Karnian tersebut. Sebuah momen besar dalam sejarah iklim bumi yang memicu berbagai perubahan ekologis besar. Sebelum pluvial Karnia dimulai, bumi adalah dunia yang sangat kering. Benua-benua besar masih menyatu dalam satu superbenua bernama Pangea. Gurun-gurun luas membentang, suhu sangat panas dan kering, dan banyak daerah tidak mendukung kehidupan. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Sesuatu yang mengubah ritme langit. Hujan mulai turun. Bukan hanya sesekali, tapi terus-menerus. Tidak ada yang tahu persis seperti apa rasanya hidup saat itu, tapi bukti geologis menunjukkan adanya perubahan dramatis, dari gurun menjadi rawa, dari tanah kering menjadi lumpur basah. Dan seperti efek domino, kehidupan juga berubah. Para ilmuwan menemukan petunjuk tentang peristiwa ini dari lapisan batuan di berbagai tempat, mulai dari Eropa, Cina, hingga Amerika Selatan. Di dalam batuan inilah tersembunyi jejak perubahan iklim, endapan lumpur, fosil organisme air, bahkan lapisan garam yang menghilang digantikan oleh endapan basah. Namun, ini bukan hanya soal genangan air. Ini soal revolusi iklim yang berdampak global. Peristiwa ini menjadi pusat perhatian banyak ilmuwan, karena menariknya, tidak hanya terkait perubahan cuaca, tapi juga lonjakan besar dalam evolusi kehidupan. Dalam waktu relatif singkat secara geologis, bentuk-bentuk kehidupan baru mulai bermunculan. Beberapa punah, sementara yang lain mengambil alih dunia. Dan dinosaurus adalah salah satunya. Sebelum kita masuk ke dalam badai hujan yang mengguyur bumi selama ribuan tahun, mari kita melangkah sedikit ke belakang. Bayangkan dunia yang sangat berbeda dari sekarang. Tidak ada Samudra Atlantik. Tidak ada benua Asia, Eropa, Afrika seperti yang kita kenal. Semua daratan besar dunia menyatu. Raksasa ini disebut Pangea. Pangea adalah sebuah superbenua yang terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu, dan mulai terpecah-pecah sekitar 175 juta tahun yang lalu. Tapi saat pluvial Karnia terjadi, yaitu sekitar 233 juta tahun yang lalu, Pangea masih cukup utuh. Bayangkan satu daratan besar seluas gabungan semua benua modern, berbentuk seperti huruf C raksasa,
dikelilingi oleh lautan luas bernama Pantalasa. Di dalamnya, terdapat laut dalam bernama Tethys, yang kini menjadi cikal bakal Laut Tengah dan Samudra Hindia. Tapi tunggu, jangan bayangkan Pangea sebagai taman tropis penuh pepohonan rindang. Justru sebaliknya, sebagian besar Pangea itu adalah gurun. Iya, kamu nggak salah dengar. Sebelum peristiwa pluvial Karnia, iklim di Pangea sangat ekstrim. Bagian dalam superbenua ini sangat kering, panas, dan tidak ramah kehidupan. Ini karena daratan yang begitu luas membuat kelembaban dari laut tidak bisa masuk jauh ke tengah benua. Akibatnya, daerah-daerah di tengah Pangea sangat mirip dengan padang pasir. Suhu siang hari bisa membakar kulit, sementara malam hari turun drastis. Hujan hampir tidak pernah turun. Tanah retak, tumbuhan langka, dan sebagian besar kehidupan hanya bertahan di sekitar pantai atau daerah berair lainnya. Para ilmuwan bahkan menyebut kondisi ini sebagai iklim monsun mega kering, karena adanya angin musiman ekstrim yang memperparah kekeringan dan menyebabkan badai kering berkepanjangan. Bayangkan satu gurun sebesar seluruh Afrika. Itulah kondisi iklim di sebagian besar Pangea saat itu. Dan ini bukan cuma asumsi. Kita tahu ini dari lapisan batuan dan jejak fosil yang tertinggal di daerah seperti Eropa Tengah, Cina, hingga Brasil. Di dalam lapisan Trias yang lebih tua, ditemukan bukti bahwa gurun meluas dan mendominasi lingkungan. Ada sedikit sungai, sangat sedikit rawa, dan kehidupan yang bisa ditemukan pun sangat terbatas. Tapi justru dari kondisi ekstrim ini, perubahan besar dimulai. Di tengah padang tandus ini, beberapa spesies sudah mulai berjuang. Salah satunya adalah makhluk-makhluk berkaki empat kecil yang menjadi nenek moyang dari dinosaurus dan mamalia modern. Mereka kecil, cepat, dan harus sangat beradaptasi agar bisa bertahan hidup. Predator besar seperti Rauisuchians, reptil darat yang ganas, menguasai ekosistem, sedangkan kelompok kecil Archosaur dan Protodinosaurus hanya bersembunyi di bayang-bayang mereka. Jika kamu membayangkan dunia sebelum pluvial Karnia seperti dunia penuh monster raksasa, itu belum waktunya. Sebelum langit menangis, para pemain utama bumi belum benar-benar muncul. Tapi hujan akan mengubah segalanya. Dalam sebuah dunia yang begitu gersang, bahkan sedikit perubahan bisa membawa dampak luar biasa. Seperti seorang musafir kehausan yang menemukan oasis kecil di padang pasir, ekosistem di Pangea juga menyambut perubahan cuaca yang sedikit lebih basah dengan penuh harap. Hujan kecil, yang dulu jarang terjadi, mulai turun lebih sering. Rawa-rawa kecil muncul. Sungai mengalir kembali. Dan tanaman, jamur, serangga, serta amfibi mulai berkembang lebih pesat. Tapi itu baru awalan. Karena yang datang berikutnya bukan sekadar musim hujan biasa. Yang datang adalah badai selama ribuan tahun. Mungkin kamu bertanya, kenapa kita harus peduli dengan cuaca jutaan tahun lalu? Karena iklim memengaruhi segalanya. Dari bentuk tanah, jenis tanaman, hingga siapa yang bisa hidup dan siapa yang punah. Dan yang paling menarik, semua perubahan besar dalam sejarah kehidupan sering dimulai dari perubahan iklim. Pluvial Karnia adalah salah satunya. Sebuah peristiwa yang mungkin tampak sederhana, cuma hujan, tapi pada kenyataannya, itu adalah restart besar-besaran bagi ekosistem bumi. Sekarang, mari kita hadapi pertanyaan besarnya, kenapa hujan bisa turun terus-menerus selama ribuan tahun? Apakah langit tiba-tiba jadi baper dan menangis tanpa henti? Atau ada kekuatan geologis besar yang memutar tombol cuaca bumi ke mode basah maksimal? Nah, inilah bagian yang seru. Karena jawaban dari misteri ini ternyata melibatkan letusan gunung superbesar, gas rumah kaca, dan bahkan sedikit efek domino dari kerak bumi yang retak. Mari kita mulai dari dalam, sangat dalam, dari perut bumi yang sedang gelisah. Sekitar 233 juta tahun lalu, terjadi aktivitas vulkanik yang luar biasa di wilayah yang kini kita kenal sebagai Kanada Barat. Wilayah ini disebut Provinsi Magmatik Wrangellia, dan pada masa itu, ia mengalami letusan yang benar-benar gila-gilaan. Bukan cuma satu gunung, tapi serangkaian letusan lava basal yang membentuk float basalt, aliran lava datar dan luas yang bisa menutupi ribuan kilometer persegi. Bayangkan kamu menuangkan adonan kue ke dalam loyang raksasa, tapi loyangnya sebesar Eropa. Letusan ini berlangsung jutaan tahun, dan melepaskan triliunan ton gas ke atmosfer, terutama karbon dioksida dan sulfur dioksida. Gas-gas ini, terutama karbon dioksida,
bekerja seperti selimut tebal di atmosfer. Mereka menjebak panas matahari dan menyebabkan efek rumah kaca. Jadi, bumi memanas. Tapi lucunya, pada awalnya justru mendingin dulu. Bingung? Tenang, ini dia penjelasannya. Saat sulfur dioksida keluar dalam jumlah besar, ia membentuk partikel aerosol sulfat di atmosfer yang memantulkan sinar matahari dan menyebabkan efek pendinginan jangka pendek. Ini seperti saat Gunung Pinatubo meletus pada tahun 1991 dan menyebabkan suhu global turun beberapa derajat selama setahun. Tapi efek itu hanya sementara. Ketika partikel sulfur mengendap dan hilang dari atmosfer, karbon dioksida mengambil alih. Dan ini membuat bumi mulai memanas drastis. Pemanasan, penguapan, hujan. Saat bumi makin panas, air laut mulai menguap lebih banyak. Uap air ini kemudian naik ke atmosfer, membentuk awan tebal, dan jadilah hujan. Tapi karena karbon dioksida terus menumpuk, dan lautan terus memanas, maka siklus hujan ini tidak pernah berhenti. Hujan menjadi konstan, deras, dan terus mengguyur bumi selama sekitar 1-2 juta tahun. Ini bukan seperti musim hujan di negara tropis. Ini adalah penghujanan global, konstan, intens, dan menyeluruh. Dan tak hanya langit yang berubah. Daratan pun ikut menyesuaikan, gurun-gurun gersang berubah menjadi rawa-rawa dan hutan basah. Sungai-sungai baru terbentuk, dan danau-danau mengembang. Tumbuhan air berkembang pesat, dan amfibi serta reptil kecil mulai menjamur. Dan yang paling menarik, spesies yang dulunya minoritas, seperti dinosaurus awal, kini punya kesempatan besar untuk berkembang dan mengambil alih dunia. Setelah jutaan tahun guyuran hujan yang membasahi seluruh permukaan bumi, atmosfer akhirnya mulai menstabil. Gunung-gunung mulai berhenti memuntahkan lava. Karbon dioksida pelan-pelan diserap oleh tumbuhan dan batuan. Dan secara perlahan, iklim kembali ke pola yang lebih kering, tapi tidak pernah seperti sebelumnya. Bumi yang keluar dari pluvial Karnia adalah bumi yang baru, lebih hijau, lebih beragam, dan siap menyambut kejayaan makhluk-makhluk raksasa, dinosaurus. Kita sering membayangkan dinosaurus sebagai makhluk raksasa seperti T-Rex atau Brontosaurus. Tapi awalnya, mereka kecil, ringan, dan lincah. Beberapa pelopor mereka adalah Eoraptor, salah satu dinosaurus paling awal. Ukurannya cuma setinggi lutut, berbadan ramping, pemakan segalanya. Herrerasaurus, lebih besar sedikit, pemangsa cepat dengan rahang tajam. Bisa jadi salah satu karnivora pertama. Coelophysis, yang gesit, langsing, dan hidup berkelompok. Kunci suksesnya? Kecepatan dan kerjasama. Yang luar biasa dari para dinosaurus awal ini adalah kaki mereka yang tegak lurus di bawah tubuh, bukan menyamping seperti buaya atau kadal. Ini membuat mereka bisa berlari lebih cepat dan efisien. Tambahkan itu dengan penglihatan tajam dan kecerdasan relatif lebih tinggi, dan kamu punya formula sukses yang siap merevolusi dunia prasejarah. Dengan saingan utama berkurang karena bencana iklim dan hujan terus-menerus, dinosaurus mengisi setiap celah yang kosong, mereka menjelma jadi pemangsa puncak di darat, jadi herbivora besar yang merumput di dataran luas, bahkan mulai berkembang ke bentuk-bentuk aneh dan unik. Dan ingat, ini baru permulaan. Para ilmuwan menyebut masa setelah pluvial Karnia sebagai awal zaman dominasi dinosaurus, dan benar saja, dalam waktu 10-20 juta tahun ke depan, mereka akan berkembang menjadi ribuan spesies, mulai dari pemangsa setinggi rumah hingga pemakan daun setinggi pohon kelapa. Mereka tidak hanya bertahan, tapi berkembang menjadi penguasa sejati bumi, selama lebih dari 160 juta tahun ke depan. Fakta menariknya, banyak ilmuwan percaya bahwa hujan deras pluvial Karnia justru menjadi seleksi alam brutal, yang menyisakan hanya spesies-spesies paling fleksibel, kuat, dan adaptif. Dan dinosaurus, dengan metabolisme unik, postur efisien, dan sistem pernapasan yang canggih, memenuhi semua syarat itu. Mereka muncul bukan karena kebetulan, tapi karena masa-masa sulit menciptakan juara sejati. Dan di periode Trias akhir, sekitar 201 juta tahun yang lalu, dunia tampak damai di permukaan, tapi jauh di dalam tanah, tekanan magma mulai membangun kekuatan besar. Benua Pangea, superkontinen raksasa, mulai retak. Di bawah kerak bumi, dapur magma mulai bergolak. Dan saat akhirnya meledak, letusan-letusan vulkanik masif mengguncang planet ini.
Bukan cuma satu atau dua, tapi ribuan letusan dalam periode waktu geologis yang relatif singkat. Peristiwa ini dikenal sebagai letusan basal Atlantik Tengah. Bayangkan ribuan kilometer persegi tanah tiba-tiba terbuka. Lava menyembur dari retakan-retakan panjang, membentuk sungai api yang mengalir sejauh ratusan kilometer. Tapi yang lebih mematikan bukan lavanya, melainkan gas-gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer, karbon dioksida dalam jumlah sangat besar, yang menyebabkan pemanasan global ekstrim, sulfur dioksida yang menciptakan hujan asam, serta asap dan abu yang menyelimuti langit, membuat matahari redup selama bertahun-tahun. Dalam waktu geologis yang singkat, suhu naik drastis, iklim terguncang, dan banyak spesies tak mampu bertahan. Hasilnya, salah satu dari 5 kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi. Diperkirakan sekitar 70-80 spesies laut dan darat punah. Korban-korbannya termasuk reptil raksasa seperti Rawisuchians dan Aetosaurus, amfibi besar yang dulu mendominasi rawa-rawa, beberapa spesies awal dinosaurus dan kerabat dekat mereka, hingga plankton dan koral di laut yang sensitif terhadap perubahan suhu dan kimia air. Yang tersisa, mereka yang bisa beradaptasi cepat dengan iklim ekstrim dan makanan yang terbatas. Dan dinosaurus termasuk di antaranya. Inilah titik balik besar. Saat pesai mereka berguguran satu persatu, para dinosaurus yang lolos dari bencana ini mendapatkan dunia yang kosong dan siap diisi. Mereka mulai berkembang dalam ukuran, bentuk, dan perilaku. Dan dalam beberapa juta tahun, bumi benar-benar berubah menjadi planet dinosaurus. Era Trias pun berakhir, digantikan oleh periode Jurassik, zaman yang akan dikenang sebagai puncak dominasi reptil darat terbesar sepanjang masa. Para ilmuwan menemukan bukti peristiwa ini dari lapisan batuan vulkanik yang tersebar di Atlantik dan sekitarnya, jejak isotop karbon yang menunjukkan perubahan atmosfer drastis, catatan fosil yang mendadak menunjukkan hilangnya banyak spesies di batas Trias Jurassik. Semua data ini menunjuk pada satu kesimpulan, letusan magma raksasa memicu salah satu kehancuran massal paling dahsyat di planet ini. Tapi dari kehancuran itulah, lahir kesempatan baru. Seandainya kamu hidup saat itu, kamu berjalan di dataran luas yang dulu penuh dengan spesies aneh. Tapi kini sunyi. Langit kelabu, tanah hangus, dan suara burung belum terdengar, karena burung pun belum benar-benar berevolusi. Namun di balik bayang-bayang reruntuhan ekosistem, seekor dinosaurus muda menggigit daun pakis, sendirian. Ia tidak tahu bahwa masa depan kini ada di kakinya. Dan bahwa setelah bencana ini, ia dan kaumnya akan menjadi penguasa tunggal bumi selama lebih dari 130 juta tahun. Apakah Pluvial Carnia adalah kutukan? Atau anugerah tersembunyi dari alam? Karena meskipun ia membanjiri dunia, ia juga menciptakan masa depan. Tidak bisa dimungkiri, Pluvial Carnia adalah bencana bagi kehidupan saat itu. Banjir, angin badai, erupsi gunung api, kematian massal, dan punahnya berbagai spesies. Lebih dari separuh makhluk hidup Trias tak pernah melihat hari cerah lagi. Bagi mereka, dunia seolah runtuh. Segalanya lenyap dalam suara gemuruh hujan dan lumpur. Namun sejarah punya cara unik untuk bergerak. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka lebar. Setelah semua kekacauan dan kehancuran, muncullah era yang tidak disangka-sangka, era dinosaurus. Sebelumnya, dinosaurus hanyalah makhluk kecil yang hidup di pinggiran. Tapi setelah Pluvial Carnia menghapus dominasi makhluk besar lainnya, panggung pun milik mereka. Dan dalam hitungan jutaan tahun, dinosaurus menjelma menjadi penguasa daratan, raja di udara, dan predator puncak di lautan. Tanpa Pluvial Carnia, mungkin Tyrannosaurus Rex tak pernah eksis. Atau Brontosaurus tak akan pernah tumbuh sebesar bus kota. Tak hanya dinosaurus, tapi ekosistem dunia juga berevolusi. Hujan terus-menerus menciptakan rawa-rawa, hutan lebat, dan tanah subur. Tumbuhan berpembuluh mulai mendominasi. Lingkungan yang sebelumnya gersang berubah jadi surga hijau. Ini bukan cuma soal jumlah spesies, tapi juga diversitas dan kompleksitas ekosistem yang bertambah kaya. Bumi menjadi lebih hidup daripada sebelumnya. Pluvial Carnia juga menjadi akselerator evolusi. Ketika lingkungan berubah drastis, makhluk hidup tak punya pilihan selain beradaptasi atau punah. Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan dunia basah dan dingin bertahan, dan mewariskan gen mereka. Hasilnya, spesies-spesies baru lahir dalam waktu relatif cepat.
Evolusi yang sebelumnya lambat jadi berlari. Bumi masuk ke era makhluk-makhluk raksasa dan cerdas. Semuanya karena hujan yang tak kunjung usai. Warisan Karnia bukan hanya terlihat pada makhluk hidup, tetapi juga tertulis dalam batu dan sedimen. Para ilmuwan hari ini membaca jejaknya seperti novel kuno, fosil reptil air mati tengkurap dalam lumpur. Jejak kaki binatang kecil yang melintasi pasir basah. Lapisan batu yang menandai transisi dari kering ke basah, lalu kembali ke kering. Bumi menyimpan memori, dan pluvial Karnia adalah bab penting dalam kisah planet ini. Dari reruntuhan kehancuran, lahirlah pondasi dunia modern. Karena tanpa pluvial Karnia, tak akan ada dinosaurus, dan tanpa dinosaurus, mungkin tak akan ada burung. Dan tanpa burung, mungkin cabang evolusi yang memunculkan mamalia tidak akan berjalan seperti hari ini. Artinya, manusia mungkin tak pernah lahir. Lucunya, kita manusia modern adalah warisan tidak langsung dari pluvial Karnia. Sebuah bencana jutaan tahun lalu, yang membentuk rantai peristiwa, yang akhirnya membawa kita ke titik ini. Dari setetes hujan yang jatuh ke tanah purba, mengalirlah perubahan yang mengubah sejarah kehidupan selamanya. Hari ini, perubahan iklim kembali mengetuk pintu. Cuaca tak menentu, hujan ekstrim, banjir bandang, suhu naik. Apakah ini pluvial Karnia versi modern? Mungkin tidak persis sama. Tapi ritmenya terasa familiar, ketidakseimbangan iklim, gangguan ekosistem, kemungkinan perubahan peradaban. Namun kali ini berbeda, manusia ada di tengahnya. Kita bisa memilih apakah ingin menjadi korban seperti para reptil Trias, atau bertahan dan berkembang seperti para dinosaurus? Jadi, apa sebenarnya warisan Karnia? Bencana? Iya. Tapi juga berkah tersembunyi. Itu adalah pengingat bahwa dari kehancuran, bisa lahir kehidupan yang lebih hebat. Langit yang menangis selama ratusan ribu tahun justru memberi bumi kesempatan untuk memulai ulang. Dan jika itu terjadi lagi entah dalam bentuk apapun, mungkin, seperti masa lalu, bumi akan bangkit lebih hidup dari sebelumnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang tentang pluvial Karnia, ketika bumi diguyur hujan tanpa henti. Dari dinosaurus, bencana iklim, evolusi, hingga skenario masa depan, kita belajar bahwa setiap tetes hujan punya cerita. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.